ambil silahkan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian dalam acara diseminasi budaya positif aksi nyata Modul 4 para calon guru penggerak yang akan nantinya menjadi seorang pemimpin kepala sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga ringanlah langkah Bapak Ibu sekalian dalam rangka menghadiri acara destinasi para calon guru penggerak. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW yang mana nantinya kita mendapatkan syafaat di akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ajat Sudarja, MPD. Yang saya hormati para wakil kepala sekolah beserta staf, juga para calon CGP sekaligus calon pemimpin sekolah kepala sekolah. Ya, mudah-mudahan pada hari ini dipermudah segalanya sehingga sukses untuk kedepannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu karena waktu juga sudah lewat sesuai dan jadwal, saya akan membacakan susunan acara di mana acara destinasi budaya positif aksi nyata Modul 4 1.4 salah ya. Kemudian pembukaan kita dengan pembacaan basmalah. Mari sekali kita buka saja acara ini membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjut dengan Mars SMP Ragunan, kemudian himne SMP Ragunan, dilanjut dengan sambutan Bapak Kepala Sekolah, salam perpisahan untuk Bapak Firdaus dan tali kasih untuk Bapak Ade. Kemudian presentasi dari Bu Lili Haryati, Muhammad Arif dan Bu Hati. Setelah itu penutup. Baiklah, kita mulai saja acara ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dipersilakan untuk berdiri. Enggak usah ya. Ya. Terpas itu. Ini habis ini kan? Bangsa yang marah
selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih Bu Tini. Yang saya hormati Bapak Wakil Staf Penumbang, Ibu dan karyawan, dan pada ini spesial kepada Pak Firdaus ya, hari ini hadir dengan kita dan tetap bersama beliau sekarang ditugaskan di distrik di Palembang di Pantai Sinang. Jadi tahun Kelana Sinang itu kebetulan di distrik Mas Daus ke sana. Baik Bapak Ibu sekalian, karena hari ini acara destinasi ya, ditambah dengan lainnya plus lainnya gitu ya. Oleh karena itu, pertama-tama adalah kita panjatkan bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat dan salam olahraga. Terima kasih. Buat semangat biar fisik kita semangat yang mulia. Karena adanya tepuk tangan bisa menumbuhkan semangat dan inspirasi positif aura kita. Itu katanya. Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sudah buat melaksanakan destinasi dari teman-teman kita yang Bu Api kemarin, terus ada lagi sekolah kemarin Bu Suci ya, dan Pak Karis ya. Sekarang 3 lagi nih ya, Bu Ati, Bu Nini dan Pak Arun ya. Kemudian 2 lagi belum menyusul ya, Bu Abna dan Bu Cahaya. Nggak tahu tuh kapan tuh 13 mulai. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama, hari ini destinasi terkait dengan budaya positif. Jadi memang sama seperti kemarin ya pada intinya. Jadi tinggal nanti bagaimana diimplementasikan ke sekolah kita budaya-budaya yang positif itu. Budaya positif itu kan banyak ya Bapak Ibu sekalian. Ya, ini mungkin terkait dengan disiplin gitu ya. Disiplin ini kan kalau datang dari diri sendiri dan datang dari luar, internal dan eksternal. Biasanya kalau yang dari internal itu yang paling bisa memotivasi yang paling tinggi ya. Walaupun eksternal itu kadang-kadang disiplin itu takut karena ada sanksi yang kita melakukan diskriminasi ini, adanya forum diskusi ya. Forum diskusi ini di internal kita, kemudian kita majukan ke PPOP kita undang, Kemenpora kita undang, PP kita undang. Jauh udah 0,6 jauh. Karena apa? Jauh. Karena tapi kan kelihatan kanan kiri. Dengan kompleksitasnya Itu tuh kayaknya aturan dan kebijakan yang masih perlu ditingkatkan ya, terkait dengan kerjasama antara stakeholder ini, videonya. ya itu perlu sekali ya. Udah kesef kok ini. Dimana kita harus membuat kebijakan yang sama, komitmen yang sama. Kemudian juga dari Bapak Ibu sekalian, ya, terkait dengan disiplin ini harus satu kata, ya, satu komitmen, ya. Jangan nanti yang satu guru yang sudah kita sepakati komitmen A, guru lain bilang komitmennya B. Nah inilah yang menjadi kesalahan ya. Karena tentunya kalau di sekolah itu ya kita kan tahu ya bahwa komunikasi itu adalah perlu, bahkan ada yang disebut dengan manajemen komunikasi. Ya, jadi kalau komunikasinya tidak baik, tidak ada komitmen, ya hanya cuma teori saja gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya diseminasi ini dari teman-teman CGP ya bisa ditingkatkan, diimplementasikan
implementasikan, Ya gimana? kemudian dibuat Ini WA komitmen itu. dan kita laksanakan bersama-sama. Kalau perlu ada kontrolnya ya. Habis siapa? Nah ini kita coba nanti ya supaya apa yang ditumbuh-tumbuhkan kalau TGP itu budaya atau disiplin positif Mana Bu Yuli? ya bagaimana nanti diterapkan ya dikawal di SMA kita atau SMP kita ya. Isinya kayak gitu. Itu saja Bapak Ibu sekalian ya. Karena Baiklah Bapak Ibu, sekarang mari kita saksikan presentasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Bu Hati SPD, CGP Angkatan 10. Mari kita beri aplaus kepada Bu Hati, dipersilakan. Terima kasih Bu Tini. Semangat banget Bu Hati. Oke, terima kasih. Gimana? Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang ini? Ya. Oke, tadi sudah dipaparkan ya oleh teman-teman saya Pak Arif dan Bu ini. Sekarang giliran saya untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Oke, sebelumnya saya mohon Bapak Ibu untuk berdiri dulu sebentar. Kita goyang. Oke, kita akan beri tepuk tangan dulu ya. Tepuk tangan. Ya. Kalau nanti saya bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk angin spoi-spoi. Mana bagus? Ini ya. Kalau anginnya badai, bus 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 bus. Oke, siap? Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk angin spoi-spoi, tepuk angin badai, tepuk 3, tepuk 2, tepuk angin spoi-spoi, tepuk angin badai. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, untuk hari ini saya akan berbagi pengalaman ya dan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Next Bu Cahaya. Ya. Di sini konsep inti dari budaya positif adalah perubahan paradigma belajar, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian nilai-nilai kebajikan, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Next. Nah, perubahan paradigma belajar. Perubahan yang penting yang terjadi ketika cara berpikir yang biasa tentang atau melakukan sesuatu diganti dengan cara yang baru dan berbeda. Nah, selama ini mungkin kita sudah terbiasa ya melakukan atau menerapkan cara pembelajaran, tetapi ini Tapi ada ada kaca kan nggak apa-apa, ambil aja. cara baru lagi, sesuatu yang baru ya yang disebut dengan paradigma belajar. Next bisa ya. Nah, di sini ada game ya. Kita sudah sering melakukan game ini, yaitu game mengepalkan tangan dan membuka tangan. Nah, di sini dalam membuka tangan dan mengepalkan tangan ini ya sudah sering kita praktekkan ya. Ini berpasangan 2 orang ya. Tangan yang kita kepalkan, kita minta kepada teman kita untuk dibuka. Nah, apa yang terjadi? Apakah teman kita bisa membuka? Bisa. Ada yang bisa, ada yang enggak. Ada yang bisa, ada yang tidak. Kenapa Menlus? Ada yang bisa, ada yang tidak. Menlus termasuk yang bisa dibuka atau tidak tangannya?
mempertahankan apa yang punya saya. Susah. Kenapa Menlus mempertahankan punya Menlus? Nah, bukan Iya. apa yang saya dengar. Iya. Karena memang itu punya saya, jadi saya Berarti Menlus yang memegang kontrol ya untuk diri Menlus sendiri. Ya. Next sudah ya. Di sini ya kita sudah tahu bahwa kita bisa mengontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain atau kita mempunyai kontrol atas diri kita sendiri. Nah, ini dalam teori kontrol ya ada sebuah ilusi atau bayangan bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Ya. Kemudian ilusi bahwa penguatan efektif, penguatan itu positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi adalah kritik dan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, ini adalah paradigma lama. Ya, bahwa kita sebagai guru bisa mengontrol murid. Tapi coba kita lihat di sini. Ya, ini adalah mengubah paradigma lama yaitu stimulus respon ke paradigma baru atau teori kontrol. Di sini stimulus kontrol bahwa realitas bukan kita sama. Ya, padahal sebenarnya kebutuhan kita itu berbeda. Ya, walaupun mungkin sama ya, kebutuhan kita akan sama dengan tentang makanan. Kita semua perlu makan, tetapi makanan yang kita butuhkan berbeda. Ya, berarti kita memiliki kontrol atas diri kita sendiri. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal sebenarnya adalah setiap orang punya gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Ya, yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya. Ini padahal semua perilaku memiliki tujuan. Walaupun perilaku itu buruk, ternyata dia mempunyai tujuan. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Ini bisa dibuktikan tadi dengan Gibbs mengangkatkan tangan dan membuka tangan. Ya. Kemudian selanjutnya pemaksaan ada pada setiap rujukan gagal. Ya. Ternyata di sini teori kontrol mengatakan bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Ya. Kemudian yang teori kontrol adalah model berpikir menang atau menang. Ya, model berpikir menang atau kalah ini misalnya, ya. Ini misalnya kalau kita memberikan tugas pada murid, kemudian tidak dikerjakan, kita menganggap bahwa murid itu salah. Padahal menurut teori kontrol, ya, kalau kita beri tugas pada murid dan murid tidak mengerjakan, berarti murid tersebut mempunyai alasan yang lain. Ini adalah paradigma atau yang pola pikir kita yang harus kita rubah melalui paradigma yang baru. Yang tadinya adalah stimulus respon, kita ganti menjadi teori kontrol. Ya, kita rubah ke paradigma yang baru. Next, percaya. Nah, di sini tadi ya bahwa anak berbuat salah itu ada alasannya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai motivasi perilaku manusia. Ternyata manusia itu melakukan sesuatu ada motivasinya. Ya, ada 3 motivasi dari perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, yang ketiga adalah untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini adalah motivasi ekstrinsik, artinya motivasi yang berasal dari orang lain. Ya, misalnya seorang anak berangkat ke sekolah,
siswa kita berangkat ke sekolah. Nah, kalau mereka berangkat ke sekolah itu karena takut ancaman dari pelatihnya atau dari ibu asrama, atau dia ingin datang ke sekolah karena ingin dibelikan mungkin HP baru oleh orang tuanya, ya, berarti itu adalah motivasi yang berasal dari luar. Kalau dia misalkan tidak ditegur oleh pelatihnya, maka dia bisa jadi tidak masuk sekolah karena bukan berasal dari dalam diri anak tersebut. Ya. Next cahaya. Nah, yang harus kita tanamkan adalah motivasi intrinsik. Ya, jadi motivasi untuk menjadi yang mereka inginkan. Jadi mereka berangkat ke sekolah agar bisa menjadi seseorang yang berguna di masa depan, atau misalkan menjadi sarjana hukum, atau menjadi tentara, atau menjadi advokat. Nah, ini yang bisa mendorong mereka untuk rajin datang ke sekolah. Ya, ini yang harus kita tumbuhkan pada siswa-siswa kita. Next ya. Nah, selanjutnya ini adalah nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini adalah nilai yang disepakati bersama, ya, yang terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ya, nilai kebajikan ini ya sudah umum, ya sudah kita ketahui bersama. Ini hanya ada contohnya saja, misalnya dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ya, kemudian ada dari Ibu Primary Years Program atau PYP, ya, yaitu adalah nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, ketidaktahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ya, kemudian ada lagi nilai kebajikan dari keterampilan hidup atau life skill, ya, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, di luar itu, di luar sana masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan, ya, yang sudah kita tanamkan dan kita yakini dan sudah kita lakukan. Next cahaya. Ya. Kita masuk pada pembahasan disiplin positif. Ya. Disiplin, ya. Selama ini kalau kita mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang terbayang di dalam benak kita? Mohon Pak Sur pendapatnya. Sebelum makan gue. Ketika diksi dari kata disiplin itu terdengar, ya banyak hal terkait yang hampir pasti ada di dalam setiap kita. Di antaranya adalah taat peraturan, tidak melanggar, kemudian mengerjakan sesuatu, tambahan saya, mengerjakan sesuatu tidak dengan paksaan. Dia penuh dengan kesadaran, tapi semangat, kan bentuk disiplinnya positif ya. Kalau masih kaitannya dengan pensiun, itu kan masih disiplin yang taraf, membutuhkan lain. Tapi kalau sudah berawal dari kesadaran prima dari dalam dirinya, apapun yang menjadi tugas, kewajiban, dan hal terkait dengan dirinya, kita kerjakan dengan penuh semangat dan kesadaran. Mungkin kalau tadi yang paling bilang dalam bahasa Indonesia itu istiqomah, jadi orang nggak butuh disuruh, nggak butuh diancam-ancam gitu. Gitu aja. Ya. Makasih Pak Sur. Ya, disiplin itu adalah sesuatu yang timbul aturan yang sudah dilaksanakan dan konsisten, ya, seperti itu. Nah, di sini ya disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Jadi kalau disiplin dalam arti sehari-hari itu adalah aturan yang ditetapkan atau yang harus diikuti, disiplin itu artinya adalah belajar. Dan disiplin positif ini adalah salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Tadi seperti kata Pak Sur adalah disiplin itu adalah kesadaran yang tanpa paksaan. Nah, di sini disiplin
ini adalah memberdayakan peserta didik untuk sadar akan tanggung jawabnya tanpa imbalan atau ringan. Ya. Lanjut saya. Nah, di sini peran guru adalah membimbing dan menumbuhkan murid untuk memiliki disiplin positif, ya, sehingga murid berperilaku mengacu pada nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Next saya. Selanjutnya adalah ada kebutuhan dasar manusia. Ya. Kebutuhan dasar ini adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu adalah kebutuhan. Segala tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan kita terpenuhi. Next. Ya. Di sini ada 5 kebutuhan dasar. Ya, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya. Yang kalau kita tidak memenuhi akan berakibat fatal. Ya. Bertahan hidup. Bertahan hidup, ya. Nah, bertahan hidup ini kalau ekonomi biasanya disebut apa? Seperti ini, kebutuhan primer, ya. Jadi kalau tidak terpenuhi pasti tidak bisa bertahan hidup. Berarti akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Berarti kebutuhan hidup adalah kebutuhan yang harus dipenuhi, ya. Nah, ternyata tidak hanya kebutuhan bertahan hidup saja. Di sini ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, ini juga tidak bisa kita abaikan. Ya. Ya. Kebutuhan kasih sayang ini misalnya apa? Bisa bekerja sama dengan kelompok, ya. Kemudian merasa dihargai dalam kelompok ya, kelompok belajar. Kemudian juga dalam lingkungan sekolah, lingkungan keluarga juga tidak pokoknya tidak bisa memposisikan diri sehingga kita bisa diterima dalam kelompok tersebut. Makasih Bu Tini. Ya. Jadi kebutuhan kasih sayang atau rasa terima itu adalah kebutuhan bahwa kita ini ada merasa diterima. Ya. Kalau orang itu merasa diterima atau kebutuhan rasa diterimanya itu cukup, dia akan tidak membuat masalah di luar karena merasa dirinya sudah cukup. Gitu. Nah, kebutuhan rasa diterima ini contohnya adalah rasa diterima di dalam kelompok, ya, kemudian dipedulikan, kemudian ada berbagi, kerjasama, atau menjadi bagian dari kelompok. Selanjutnya adalah kebutuhan penguasaan. Ya. Kebutuhan penguasaan ini artinya bahwa seseorang tersebut mempunyai kuasa atas dirinya sendiri. Ya. Ini berupa harga diri, kemudian ada keinginan untuk dianggap, ya, bisa memimpin, kemudian berprestasi, diakui dan didengar. Ya. Selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan. Ya. Kebebasan ini adalah dia bebas, tetapi bebas dalam arti bisa memimpin dirinya sendiri, ya, bebas terbatas, artinya dia mandiri, ya, bisa memiliki pilihan atau tidak ditekan, kemudian mencoba hal-hal baru, ya, dan mampu mengendalikan dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Nah, di sini adalah kebutuhan bermain, kemudian humor, antusiasme dan tertawa. Nah, kebutuhan kesenangan ini, ya, tidak hanya diperlukan bagi anak-anak saja, tetapi juga diperlukan bagi orang yang sudah dewasa. Ya. Next ya. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Ya, ini ada posisi penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah, kemudian ada posisi kontrol sebagai teman, kemudian sebagai pemantau dan sebagai manajer. Next ya. Nah, ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ya, ada kasus siswa tidak berada di kelas pada waktu jam pelajaran. Apakah ini pernah kita temui di sini? Banyak.
minimal sebanyak 100 kali. Ini adalah tipe penghukum. Ya, kalau ada anak tidak berada di kelas pada jam pelajaran, kita akan mengatakan bahwa dia harus menerima sanksinya, dan sanksi itu sangat keras. Nah, kalau posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah, ya, biasanya berapa kali ibu atau bapak harus mengingatkan kamu sudah mengecewakan ibu. Ya, jadi kita membuat bahwa siswa tersebut merasa bersalah, atau kita menyindir-nyindir. Ya, kadang-kadang secara tidak langsung, ya, kita membuat rasa bersalah pada siswa. Next, Bu Cahaya. Ya. Nah, pada posisi teman, ya, guru punya posisi kontrol sebagai teman, ini biasanya akan mengatakan, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu sekali ini saja. Nah, kira-kira kalau gitu besok diulangi lagi tidak? Ulangi. Berarti kurang efektif ya? Atau ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi lagi ya. Tapi ternyata mereka masih tetap mengulangi. Selanjutnya adalah pemantau. Nah, kalau pemantau ini hanya melihat saja, ya, hanya menegur. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya kan? Ya, jadi hanya mengutarakan saja, kita tidak membuat apa-apa. Ya, next Cahaya. Dan selanjutnya adalah posisi manajer. Ya. Kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan, apa keyakinan yang sudah kamu langgar. Kalau begitu, bagaimana cara memperbaikinya? Nah, di sini pada posisi manajer, seorang guru tidak menanyakan atau memberikan kata-kata bahwa dia itu sudah bersalah, tapi siswa dianjurkan untuk memberikan kesadaran atau punya kesadaran atas kesalahannya. Kemudian ditanyakan apa yang sudah dia langgar. Ya. Kemudian ditanyakan juga bagaimana solusi untuk memperbaikinya. Ini adalah posisi manajer. Ya. Ini adalah posisi kontrol yang paling ideal, ya, yang sebenarnya harus kita lakukan. Tapi ya sebagai manusia, seorang guru juga punya kelebihan dan kekurangan. Jadi ya secara idealnya memang harus posisi manajer yang kita lakukan. Baik, ya. Nah, sekarang ini ada pertanyaan. Sekarang posisi kontrol apakah aku? Nah, ini adalah tempat belakang ya. Nah, tadi ada 5 posisi kontrol. Ada yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, ini kalau seorang guru menanyakan atau berkata, ya sudah, nanti ibu atau bapak bantu ya. Nah, kira-kira posisinya di apa ini? Kira-kira posisi apa? Apa Bu Suci? Sebagai teman. Sebagai teman Bu. Sebagai teman juga. Iya. Oke, coba next. Benar tidak Bu Cahaya jawabannya? Oke, benar. Jawabannya sebagai teman. Next, ada? Oke. Nah, kalau seorang guru menanyakan apa yang sudah terjadi, kamu tahu kan sanksinya? Kira-kira posisinya apa? Pemantau. Oh, pemantau. Coba Bu Cahaya, benar tidak pemantau? Oke, benar. Selanjutnya, apa solusi yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Wah, hebat Bapak Ibu guru sudah. Terima kasih. Benar, benar, benar.
kita lihat ini ada gambar apa? Mundur dulu, ya. Ini gambar apa, Bapak Ibu? Saya lagi mohon karena Ibu soalnya. Ini Bu Ragunan ini lagi dikejar-kejar absen. Menggunakan motor nih. Motor nggak ada mereknya ini. Motor siapa ini? Pakai helm. Nah ini untuk supaya kalau kecelakaan tidak membahayakan, kepalanya tidak rusak gitu. Selamat dunia akhirat. Terima kasih Bapak. Ya. Jadi di sini ada gambar orang naik motor menggunakan helm. Nah di sini kenapa orang menggunakan helm? Ya, kalau kita ditanya kenapa orang naik motor pakai helm, kira-kira apa? Melindungi. Biar selamat. Melindungi kepala. Iya, tidak ditilang. Ada polisi kan ditilang. Jadi Iya. yang diutamakan adalah nilai keselamatan. Ya, nilai keselamatan. Nah, nilai keselamatan itu adalah salah satu nilai keyakinan, sebuah nilai yang diyakini dan dilakukan, ya, agar kita bisa selamat. Nah, seperti juga itu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai yang diyakini, ya, agar kelas itu menjadi tertib, menjadi kondusif. Ya. Mengapa tidak peraturan saja? Ya, karena Pak Arif pakarnya. Baik, terima kasih Bu Wati. Kalau peraturan, polisi tadi. Peraturan kalau kita tak pakai peraturan, berarti kita takut sama tilang. Artinya kita takut sama melanggar hukum. Tanpa kita menyadari manfaat. Jadi kalau kita kelas itu merupakan hanya peraturan, cuma takut karena melanggar peraturan, tapi tidak meyakini manfaat. Diri sini orang lain itu menurut saya yang harus yakini. Terima kasih perangan Bapak Arif. Berarti keyakinan itu adalah yang kita utamakan manfaatnya, betul kata Pak Arif. Ya. Next, Cahaya. Nah, di sini kita perlu membuat keyakinan kelas, ya, agar bermanfaat bagi murid. Jadi tercapai tujuannya mereka belajar di sekolah. Misalnya agar sekolah menjadi lebih tertib, menjadi kondusif, ya, sehingga siswa bisa belajar dengan baik. Nah, di sini ada ciri-ciri keyakinan kelas. Ya, yang pertama, keyakinan kelas itu harus berupa pernyataan-pernyataan universal. Artinya, ini adalah nilai-nilai kebajikan tadi. Ya, jadi yang termuat dalam keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang bermanfaat, yang ada manfaatnya, ya, dilihat manfaatnya. Kemudian yang kedua adalah dibuat dalam bentuk kalimat positif, ya. Jadi kalau positif itu kalimat yang baik. Kalau peraturan atau aturan biasanya kan jangan membuang sampah. Ternyata kalau kita bilang jangan membuang sampah, anak malah membuang sampah. Maka sekarang dibalik. Menjaga kebersihan. Jadi dengan menjaga kebersihan, otomatis sampahnya akan dibawa ke tempat sampah. Ya, dengan kalimat-kalimat positif. Kemudian dalam pembuatan keyakinan kelas, ini murid ikut berkontribusi. Berbeda dengan aturan. Kalau aturan yang buat adalah sekolah atau guru. Ya, siswa tidak boleh datang terlambat. Ternyata banyak yang datang terlambat. Nah, sekarang kalau siswanya yang membuat kesepakatan atau keyakinan, maka dia merasa bertanggung jawab. Saya membuat aturan, maka saya harus tidak boleh melanggarnya. Nah, di sini maka keyakinan kelas itu sangat diperlukan. Selanjutnya
Nah, ini juga perlu ditinjau dari waktu ke waktu. Artinya, kalau banyak yang melanggar berarti itu tidak relevan. Maka harus ditinjau ulang lagi, dibuat kesepakatan kelas lagi atau keyakinan kelas lagi. Oke. Next, sudah ya. Nah, di sini nanti dulu videonya jangan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan membuat keyakinan kelas. Yang pertama, kita perlu mendiskusikan dulu tentang peraturan-peraturan yang ada. Ya, jadi dasarnya keyakinan kelas adalah peraturan yang ada. Ya, karena peraturan itu pasti selalu ada di sekolah atau di kelas. Kita buat dulu, kita lihat dulu peraturannya, kemudian kita turunkan kepada atau ke dalam keyakinan kelas. Jadi dalam membuat keyakinan kelas kita melihat dulu peraturan, ya kita berdiskusi dengan murid, kemudian baru kita melakukan proses merubah peraturan tersebut menjadi keyakinan kelas. Oke, Bu Jaya, kita lanjutkan merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Kemudian ada satu lagi yang
Oke Bapak Ibu, ini video saya buat sebelum saya melakukan loka karya kemarin, ya. Ini ada tahapan yang terlewat. Sebenarnya yang betul, yang memudahkan kita dalam membuat keyakinan kelas itu adalah kita susun dulu aturannya dulu atau peraturan sekolah yang sudah kita punya. Karena kalau kita langsung ke keyakinan kelas ini agak sulit. Jadi kita tulis dulu peraturan-peraturan yang sudah ada, ya. Kemudian baru peraturan itu kita ubah ke kata-kata yang positif. Nah, perubahan menjadi kata positif itu yang nanti akhirnya akan menjadi keyakinan kelas. Atau bisa juga kita nanyakan ke teman atau ke siswa, ya. Kira-kira peraturan di sekolah ini apa? Dilarang datang terlambat, ya. Kemudian dilarang tidak bawa buku. Biasanya kan kalau peraturan itu kalimatnya negatif, ya. Itu bisa kita susun dulu. Udah setelah itu baru kita buat kalimatnya menjadi positif. Nah, itu akan memudahkan kita dalam membuat keyakinan kelas, ya. Karena video ini saya buat sebelum saya mendapatkan ilmu di waktu di lokar karya kemarin, jadi ini ada yang terlewat prosesnya, ya. Next, Bapak Ibu, ya. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang sudah ditulis oleh anak-anak tadi, ya, di dalam kertas penyimak. Nah, kemudian untuk menguatkan keyakinan kelas yang telah mereka buat, ya, siswa-siswa kita minta untuk bertanggung jawab atas keyakinan kelas yang sudah dibuat dengan mengumpulkan tanda tangan, ya. Dan begitu anak-anak tahu bahwa mereka sudah membuat keyakinan kelas, maka mereka secara tidak sadar mereka harus bertanggung jawab terhadap keyakinan kelas yang sudah dibuat. Next, udah ya. Ini adalah refleksi. Saya merasa lebih disiplin dan bisa lebih memahami waktu.
baik dan suasananya bisa menjadi lebih teratur. Dan adalah refleksi dari siswa bahwa setelah mereka membuat keyakinan kelas menjadi lebih kondusif sehingga mereka bisa bekerja dengan atau belajar dengan teratur dan menyatakan bahwa dia dapat disiplin atau lebih menghargai waktu. Nah, ini adalah keyakinan kelas ya untuk kelas 12 IPS 1 ya. Yang pertama adalah harap datang tepat waktu, toleransi keterlambatan 5 menit. Jadi siswa membuat sendiri kesepakatan atau keyakinan bahwa mereka harus datang tepat waktu dan memberikan toleransi 5 menit keterlambatan. Yang kedua adalah berpakaian seragam sekolah sesuai jadwal dan rapi. Ya, jadi dengan siswa menyatakan bahwa mereka harus berseragam sesuai dengan aturan dan rapi, maka dari asrama mereka sudah siap-siap karena sudah tahu, mereka sudah membuat keyakinan bahwa harus berseragam sesuai dengan jadwal. Yang ketiga, bekerja sama adalah menjaga kebersihan. Yang keempat, menyimak penjelasan guru di kelas. Nah, kemudian 5, ini pastikan membawa alat tulis dan buku. Ya, kira-kira penting nggak ini di kelas diterapkan? Pastikan membawa alat tulis dan buku. Untuk di sekolah kita, penting nggak keyakinan kelas ini? Mereka kira-kira penting. Ya, kalau menurut saya keyakinan kelas yang kita harus terapkan itu penting sekali, Pak, Bu. Iya. Ya. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ya. Next, Bu Cahaya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir yaitu segitiga restitusi. Ya. Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, di sini dalam segitiga restitusi posisi guru itu adalah sebagai manajer. Ya, lanjut saja ya. Nah, segitiga restitusi ini memiliki 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Lanjut saya. Nah, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah di tahap menstabilkan identitas ini, ya, seorang guru tidak langsung menanyakan apa kesalahan yang dibuat pada murid tersebut, tetapi menyatakan bahwa sebuah kesalahan itu adalah manusiawi. Ya, setiap orang bisa berbuat salah. Yang adalah menstabilkan identitas. Dengan begitu, seorang siswa tidak takut atau tidak merasa rendah diri atau tidak merasa dihukum. Ya, ini adalah tahapan restitusi yang pertama. Karena yang kedua, Cahaya.
memvalidasi tindakan yang salah. Siswa ditanyakan keyakinan yang sudah dilanggarnya. Ya. Lanjut, Bu Cahaya, kata ketiga. Dan tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, ya. Dan dengan menanyakan keyakinan, siswa akan memunculkan kesadarannya untuk mencari solusinya. Ya, dengan begitu, dalam tahap restitusi, seorang siswa akan menyadari kesalahannya, kemudian akan memperbaiki atau mencari solusi dari kesalahan yang dilanggarnya. Dengan begitu, dalam segitiga restitusi ini, ya, seorang guru tugasnya hanya membimbing atau menuntun siswa untuk menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi. Ya, segitiga restitusi ini sangat efektif, ya, dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan atau kesalahan siswa, karena timbulnya dalam siswa itu adalah motivasi intrinsik, ya, kesadaran dalam dirinya sendiri. Semoga saja dengan penerapan segitiga restitusi, seorang siswa bisa memperbaiki kesalahannya dan tidak mengulangi lagi. Ya, ini adalah bagian akhir dari presentasi saya, ya, bahwa dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang sudah kita miliki bersama, yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya, semoga dengan desiminasi pemahaman budaya positif sehingga sekolah kita menjadi lebih baik lagi dan lebih jaya. Ya. Demikian akhir dari pemaparan saya. Terima kasih yang sudah hadir, Bapak Ibu guru yang dari kemarin dan hari ini sudah hadir di sini, berkenan meluangkan waktu dan tenaganya dan bantuannya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk teman-teman kolaborasinya yang sangat kompak dan bantuannya. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kembalikan ke MC. Tapi ya, dalam dalam menyampaikan paparan diseminasi budaya positif. Semoga sukses ke depannya buat para CGP angkatan 10. Semoga juga nanti lancar untuk menjadi calon kepala sekolah, karena nanti bisa berkolaborasi dengan bendahara mengolah uang bos. Ya. Terima kasih juga kepada teman semua yang sudah hadir dalam pelaksanaan diseminasi. Saya ucapkan banyak terima kasih sebagai selaku pembawa acara. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup dan akhiri saja dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk CGP. Saya Yuliana
Anandayani. Saya akan menyampaikan refleksi saya berdasarkan hasil pemaparan yang telah Bu Harti sampaikan. Jadi yang Bu Harti sampaikan itu ada 5 posisi kontrol, namun yang paling ideal adalah manajer. Karena dari manajer tersebut kita dapat membimbing siswa untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Terima kasih. Nama saya Susi Hartini, saya adalah rekan dari Bu Harti. Di sini saya akan menyampaikan hasil pemaparan yang disampaikan Bu Harti mengenai 5 posisi kontrol guru. Salah satunya adalah posisi manajer. Posisi manajer ini menurut saya adalah posisi yang ideal karena di sini guru dan siswa mencari solusi bersama sehingga siswa tidak merasa tertekan atau tidak merasa terhukum. Nah, ini menurut saya merupakan posisi yang bisa memberikan kenyamanan pada siswa dan juga mencari solusi bersama guru. Terima kasih.